Baik, selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan penulisan skripsi di bab 4. Biasanya skripsi terdiri dari 5 bab, dari bab 1 sampai bab 5. Namun kali ini kita akan memfokuskan diri untuk membahas bab 4 dengan tema hasil dan pembahasan. Skripsi itu terdiri dari 60 sampai 80 lembar halaman. Nah, khusus untuk di bab 4, banyaknya lembar halaman itu di kisaran 20 sampai 27. Jadi susunan dari bab 4 itu terdiri dari 1. Gambaran objek penelitian, 2. Deskripsi variabel penelitian, 3. Pengujian instrumen penelitian, 4. Pengujian asumsi klasik, 5. Uji hipotesis, 6. Analisis dan pembahasan. Jadi inilah item-item yang akan dibahas di bab 4. Untuk itu tonton terus sampai habis video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha dan klik tanda lonceng sehingga Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya menyangkut video-video terbaru saya. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke uraian yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Nah, di item ini kita akan menerangkan tentang informasi umum yang ada di lokasi penelitian. Informasi-informasi umum itu seperti apa? Ya, misalkan sejarah atau lokasi penelitian dari suatu perusahaan, instansi, yayasan, kantor, bank, koperasi atau apa tempat kamu meneliti. Yang kedua, mengenai letak geografis. Persisnya di mana bisa kamu membuat katakanlah misalnya peta sederhana untuk menunjukkan lokasi di mana kamu meneliti. Nah, kemudian uraikan secara singkat visi dan misi dari instansi, perusahaan, organisasi tempat kamu meneliti. Dan kalau bisa juga kamu menampilkan struktur organisasi yang secara umum lah. Yang kedua, mengenai deskripsi variabel penelitian. Nah, deskripsi variabel penelitian hanyalah informasi umum tentang berbagai item yang termuat pada suatu variabel penelitian. Jadi kalau misalkan variabel penelitian kamu itu ada 3, katakanlah 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, maka deskripsi variabel penelitiannya juga ada 3. Nah, tujuan dari deskripsi variabel penelitian ini hanya untuk menyajikan informasi tentang ciri atau karakteristik dari data di suatu variabel tanpa penarikan kesimpulan. Isi dari deskripsi variabel penelitian itu terdiri dari, silakan dilihat sendiri item-itemnya. Nah, inilah item-itemnya. Nah, tampilan hasil output dari alat bantu ya, software SPSS seperti begini. Item-item yang ini. Jadi, kamu bisa jelasin di bawah gambar itu. N itu artinya apa? Terus hasilnya berapa, interpretasinya berapa. Misalkan ya, N ini artinya jumlah sampel, missing bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada kelalaian dalam menginput data variabel tersebut. Nah, kalau min itu nilai rata-rata. Median menyatakan titik tengah. Kalau mode menyatakan angka yang sering muncul. Dan seterusnya itu Anda harus jelasin di bawah gambar ini. Ya, selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu ada 2 ya. Ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Mengenai pengertian rumus kriteria dari validitas dan reliabilitas ini sudah ada di bab 3. Jadi apa yang kita tampilkan adalah hasil olah data dan interpretasinya. Misalkan begini ya. Ini ada pengujian instrumen untuk variabel X1. Ini hanya contoh ya, saya contoh. Kalau misalnya 3 variabel kita, maka uji validitas juga kita akan menampilkan 3 yang seperti begini. Nah, tentu item pernyataan itu bisa berbeda-beda antara satu variabel. Katakanlah misalnya X1, item pernyataannya itu 12. Bisa saja di X2 15, bisa saja di variabel terikat kamu ada 20. Jadi banyak tidaknya butir-butir pernyataan itu bergantung dengan banyaknya indikator yang kamu pakai. Dan tergantung bagaimana kamu menjelaskan indikatormu. Korelasi produk momen itu, R hitung
corrected item total correlation-nya ini adalah ini dari atas sampai bawah. Nah, kalau kita lihat ya, ini airtable pada jumlah sampel sebanyak 10. Maka kalau kita bandingkan semua R hitung di ke-12 butir pernyataan ini besar atau lebih besar dari R tabel, maka ke semua butir pernyataannya itu valid dan bagus untuk diteruskan ya ke pengujian berikutnya ya. Oke. Ingat, validitas itu tidak hanya diuji sekali, bisa diuji berulang-ulang ya. Ini sebelum melakukan penelitian, artinya sebelum proposal penelitiannya belum rampung atau sebelum diujikan dia melakukan uji coba. Nah, kemudian ini juga dilakukan pada saat penelitian. Bisa nggak, Pak? Ya, bisa lah. Nah, kan saya mengatakan tadi semakin sering uji validitas dilakukan, maka semakin lebih bagus. Nah, kalau kita lihat, ya ini, R hitung, ya, yang pertama tadi kan, lebih besar dari R tabel. Nah, kalau yang kedua, ini juga R hitung, lebih besar dari R tabel. Nah, ini kan beda responden 10 sama 40. Nah, beda ya. Tapi ketika diujikan di dua tempat yang berbeda, itu valid. Maka itu sangat bagus. Ya, kawan-kawan. Selanjutnya, pengujian instrumen berikutnya adalah pengujian reliabilitas. Nah, sama seperti yang validitas tadi, pengertian, rumus, dan kriteria itu sudah ada di bab 3. Nah, kalau untuk reliabilitas, ya, itu nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan apa? Dinyatakan reliable. Ya. Nah, sama seperti validitas tadi, reliable itu bisa diujikan berulang. Ya, bisa diujikan. Misalnya begini. Nah, ini sebelum melakukan penelitian, nah pada saat melakukan penelitian. Nah, kedua-dua uji dari reliabilitas ini ya di atas 0,60, maka semua butir pernyataan di suatu variabel dinyatakan reliable dan sangat baik untuk dibagikan ke responden atau ke sampel kamu. Kemudian mengenai pengujian uji asumsi klasik ya, sama seperti keterangan sebelumnya bahwa uji asumsi klasik itu pengertian rumus kriteria itu sudah dijabarkan di bab 3. Jadi di bab 4 ini kita hanya menyajikan hasil ujinya dan interpretasi dari hasil uji. Nah, kita lihat. Nah, kalau regresi sederhana berbeda dengan regresi linear berganda. Artinya pengujian uji asumsi klasiknya itemnya berbeda. Ya, ini ya. Coba dilihat. Nah, kenapa di sederhana nggak ada multinya? Nah, kan multi itu adalah mencari pengaruh atau korelasi antar variabel bebas. Nah, antar variabel bebas itu yang lebih dari satu. Yang lebih dari satu variabel bebas itu khusus linear berganda. Sementara regresi sederhana itu hanya satu variabel bebasnya. Kepada siapa kita mau melihat korelasi atau hubungan dengan variabel bebas lainnya, sementara di situ cuma satu variabel bebas ya. Jadi itu ya, hanya itu bedanya. Nah, kembali saya katakan di uji asumsi kelas ini kenapa saya tidak menampilkan uji auto korelasi, karena saya anggap itu mubazir. Nah, uji autokorelasi itu hanya kepada data yang bersifat time series dan cross section. Jadi kalau untuk data yang diambil dari sampel atau data mentah melalui angket itu bukan data time series atau data cross section. Nah, silakan lagi belajar mengenai jenis-jenis data ya, kawan-kawan. Oke, lanjut. Uji yang pertama adalah uji normalitas data. Maka kriterianya berdasarkan ini. Jika nilai Kolmogorov di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, tapi kadang-kadang mahasiswa bertanya ke saya, itu Pak, ada nilai simpangan baku yang ujungnya di nilai residu terstandarisasi juga nilainya ini dibandingkan dengan 0,05. Jadi mana yang benarnya? Nah, kalau menurut hemat saya ya, ini bisa dibandingkan kedua-duanya. Tapi kalau saya sendiri lebih dominan pakai ini, membandingkan nilai Kolmogorov-Smirnov di nilai residu terstandarisasi yang ini 0,507 ini saya bandingkan dengan 0,05. Nah, karena ini lebih besar dari 0,05 nilainya, maka bisa dipastikan data telah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita melihat uji heteroskedastisitas.
Nah, uji heteroskedastisitas itu sangat beraneka ragam. Ya, caranya banyak sekali. Nah, salah satu yang paling populer di antara mahasiswa itu memakai cara scatter plot. Nah, sama seperti yang tadi ya, pengertian, rumus, kriteria itu sudah ada di bab 3. Jadi silakan lihat di bab 3. Nah, kalau kita melihat tampilan ini sekarang, ini hasilnya, maka kita harus membuat interpretasi dari hasil tampilan yang ada ini, kita buat di bawahnya. Kita bisa mengatakan bahwa karena ya titik-titik di dalam tampilan scatter plot ini tersebar, tidak menumpuk, tidak terkonsentrasi pada satu tempat tertentu atau tidak membentuk pola, maka tampilan ini sudah baik dan lolos uji heteros karena tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Lanjut, kawan-kawan. Pengujian uji asumsi klasik berikutnya adalah uji multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas ini sama seperti yang sebelumnya ya. Pengertian, rumus, kriteria itu sudah ada di bab 3. Jadi silakan lihat rujukannya di bab 3. Jadi sama, kita cuma menampilkan hasil dan menyampaikan interpretasi di bawah hasil uji tersebut. Nah, kalau kita lihat kawan-kawan, ada dua variabel, pelatihan dan kompetensi. Nah, yang kita fokuskan di sini untuk uji multikolonialitas itu dinilai tolerance dan nilai fifth-nya, ya, variance influence factor. Nah, apa syaratnya? Jika nilai tolerance di atas 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas. Jadi kalau kita lihat ini, nilai toleransinya itu di atas 0,10, ini sudah 0,98. Jadi bisa dipastikan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah jika nilai fifth kurang dari 10 atau di kisaran 1 sampai 9, maka tidak terdapat gejala multi. Ini sudah ya, ini sudah di bawah 10 atau di kisaran 1 sampai 9. Bisa diteruskan ke uji statistik karena tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya, kita masuk ke metode analisis data. Nah, metode analisis data merupakan tahapan utama dalam pelaksanaan penelitian. Nah, metode analisis data dilakukan setelah data dicari, sudah dihimpun, sudah disusun, dan sudah ditabulasi. Nah, artinya kita siap untuk mengujikannya memakai alat analisis yang dibantu oleh software maupun secara manual. Nah, metode analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memberi jawaban pasti dari hipotesis. Nah, supaya rumusan yang berupa tanda tanya itu dijawab dan supaya hipotesis yang hanya sebatas diduga itu menjadi jawaban pasti, maka dilakukan yang namanya penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, kita harus membuat sebuah kriteria hipotesis. Ini H0 dan ini H1. Atau memakai HO dan HA. Jadi Anda harus memastikan bahwa di bab 3 ini sudah ada kriteria hipotesis. Ya. Nah, kalau kita lihat semacam uji apa ya? Uji parsial atau bisa dikenal dengan uji T. Uji yang terpisah antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, kalau kita lihat ada dua ini, ada dua variabel bebas, pelatihan dan kompetensi. Nah, kita lihat nilai T-nya 6,0 dan 3,3. Nah, ini namanya T hitung, ya. Ini ya, dan ini namanya signifikansi. Nah, T hitung ini kita harus bandingkan dengan T tabel. Kalau di kolom DK ini atau derajat kebebasan ini namanya jumlah sampel atau jumlah responden. Nah, ini yang di kolom-kolom ini namanya T-tabel. Nah, T-tabel ini disesuaikan dengan tingkat alfa yang akan kamu pakai. Ada yang 0,25, 0,10, 0,05, dan seterusnya. Interpretasinya bagaimana? Pada tabel di atas, secara parsial pelatihan dinyatakan berpengaruh positif. Nah, pengaruh positif itu apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hasil penelitiannya adalah berpengaruh positif. Sementara apabila nilai signifikannya di bawah 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Jadi hasil uji itu adalah berpengaruh positif dan signifikan.
Nah, bisa aja berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Bisa saja. Tetapi bagusnya adalah berpengaruh positif dan signifikan. Nah, kemudian begitu juga dengan variabel yang X2 tadi, hitung ini ya, 3,363. Lebih besar dari T-tabel, maka pengaruh X2 terhadap Y dinyatakan berpengaruh positif. Nah, karena nilai signifikannya di bawah 0,05, maka X2 juga dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, selanjutnya uji statistika yang kedua adalah uji F. Nah, kalau kita lihat uji F-nya di sini atau F hitungnya sebesar 21,35. Nah, sedangkan signifikansinya adalah 0,00. F hitung ini kita harus bandingkan dengan nilai F tabel. Nah, kita lihat di sini, sama seperti yang tadi. Ini ya, kamu responden berapa? 31 kurang 2 kurang 1, jadi 28 ya. Kamu pakai variabel berapa gitu loh. Satu variabel bebas, dua variabel bebas, atau tiga variabel bebas, atau lebih dari itu. Nah, kalau yang contoh tadi variabel bebas ada dua, maka di sini lihatnya. Nah, di seputaran ini ya disesuaikan dengan jumlah respondenmu. Nah, makanya interpretasinya begini. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai F hitung 21,3 sekian-sekian lebih besar dari 3,3. Maka secara bersama-sama atau secara simultan, variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel Y. Begitu juga tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jadi gitu ya. Jadi uji itu hasilnya ada dua, berpengaruh positif dan signifikan. Sekarang kita masuk ke analisis dan pembahasan. Nah, dalam hal ini peneliti wajib menjelaskan secara gamblang atau secara rinci hasil penelitiannya dengan membandingkan hasil penelitian uji T dan uji F harus dijelaskan secara teoritis. Nah, untuk apa? Posisi hipotesis semakin kuat, ya. Nah, untuk memperkuat hasil penelitian butuhkan dua sumber. Ya, dua sumber yaitu uji determinasi dan uraian persamaan model regresi. Nah, R square atau R kuadrat atau R pangkat 2 atau lebih dikenal dengan koefisien determinasi bermakna sebagai tingkatan besaran sumbangan pengaruh yang dihasilkan dari beberapa variabel bebas atau X1 dan X2 untuk diberikan kepada variabel terikat. Nah, semakin besar tingkat persentase yang dihasilkan R pangkat 2 itu, maka semakin besar pula lah kontribusi pengaruh X terhadap Y. Nah, tampilannya seperti begini. Nah, kebanyakan ada kesalahan interpretasi dari mahasiswa menjadikan nilai R pangkat 2 ini sebagai hasil penelitian. Ini benar-benar salah. Pertanyaannya, adakah R square di rumusan masalahmu? Adakah R square di hipotesismu? Kalau tidak ada, berarti ini bukan hasil penelitian. Ini merupakan data pendukung sebagai cara kita untuk menjelaskan analisis pembahasan kita. Nah, kalau kita lihat di sini kawan-kawan, nilai R square-nya itu sebesar 0,64 atau 60,4%. Nah, R square itu hasil dari 0,777 dikali 0,777. Hasilnya menjadi 0,64. Ini ya, saya jelaskan. Bisa saja hipotesis terjawab. Artinya berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi nilai R square-nya kecil. Nah, nilai R square yang kecil itu bagaimana, Pak? Di bawah 0,60. Nah, kalau kecil artinya apa? Variabel di luar model lebih dominan dari variabel di dalam model. Harusnya yang idealnya itu adalah variabel di dalam model itu lebih besar dari variabel di luar model. R square yang baik itu adalah berada di kisaran 0,60 sampai 0,80. Karena nilai adjust R square itu berada di kisaran 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa 0,60 sampai 80, Pak? Nah, ini logikanya begini. Kalau di bawah 50, di bawah 40, di bawah 30, artinya kalau misalnya kamu dapat R square 0,35, berarti kontribusinya hanya 35. Sementara di luar model 65. Nah, itu kan tidak bagus. Saya tidak mengatakan salah ya, tapi saya mengatakan tidak bagus. Nah, kemudian kalau misalkan di atas 80%, juga tidak baik, apalagi kalau misalnya 95%. Walaupun adjust R square-nya itu mensyaratkan bahwa nilai R square itu di kisaran 0 sampai 1,
Tetapi kalau nilainya sudah 0,95, 0,96 atau mendekati 1, mendekati 100%, ini artinya dianggap bias. Sama saja artinya kalau misalnya nilai R square-nya rendah, misalnya 10%, 0,10 atau bahkan min. Ini diduga kuat, regresinya ada penyakitnya. Itu bisa dicek di heteroskedastisitas. Memakai Ransperman itu pasti kelihatan. Nah, kalau memakai scatter plot, maka titik-titiknya itu akan menumpuk bersatu di satu tempat dan membentuk pola. Jadi tidak ada teori yang mengatakan ya, bahwa bagusnya 0,60 sampai 0,80. Tetapi berdasarkan pengalaman melihat hasil-hasil penelitian di kisaran inilah antara 0,60 sampai 0,80 tidak berpenyakit ataupun bagus ya. Jadi artinya tidak diulang ke belakang lagi. Nah, kalau misalnya penelitian-penelitian yang R kuadratnya di atas 90 sudah pasti sebelumnya itu pengujiannya tidak beres dan dipaksakan untuk uji statistik. Setelah dideteksi dari uji asumsi klasik, ternyata ada penyakitnya, kita paksakan untuk masuk ke uji statistik, uji T atau uji F itu, maka risikonya ya inilah. Risikonya adalah nilai R square-nya itu berada di negatif atau berada di atas 90% atau 0,90. Ini berdasarkan pengalaman, tapi saya belum dapat teori. Mohon kawan-kawan kasih koreksi kalau misalnya penjelasan saya ini salah. Kalau misalkan di uji asumsi klasik itu banyak penyakit, itu harus disehatkan dulu sebelum melakukan uji statistik. Nah, selanjutnya untuk mendukung analisis dan pembahasan hasil dari penelitian lagi, dibutuhkan yang namanya penjelasan dari persamaan regresi ya. Nah, persamaan regresi misalnya untuk berganda itu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya ada 2, maka B-nya ada 2. Nah, kalau kita melihat di sini nilai konstanta atau nilai A itu bernilai 12,127. Nah, sementara BX1 atau B, nilai B di variabel X1 sebesar 0,828. Sementara nilai B di variabel X yang kedua atau di variabel X lainnya sebesar 0,387. Nah, inilah keterangannya. Ini sudah dimasukkan di persamaan regresi di mana Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2. Nah, dari persamaan di atas ditemukan nilai A sebesar 12,127. Maka arti dari konstanta ini adalah nilai tetap dari variabel terikat kita yaitu kinerja. Nah, artinya apa? Maka sebelum atau tanpa dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang tadi, variabel kinerja menghasilkan output sebesar hanya, saya ulangi hanya, kenapa hanya? Karena sangat kecil, 12,12%. Artinya apa? Untuk menghasilkan kinerja yang baik, membutuhkan pengaruh dari variabel-variabel lain untuk mendukung kinerja itu, agar output dari kinerja itu makin besar atau makin meningkat. Kita fokus di nilai B ya, untuk X1. Nah, persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa koefisien regresi 0,828. Artinya, apabila pelatihan mampu dimaksimalkan sebesar 100%, maka akan mampu meningkatkan kinerja sebesar 82,8. Nah, kalau di skripsi mahasiswa biasanya dipakai istilah satu satuan. Nah, satu satuan itu adalah istilah lain dari 100%. Artinya kalau X1 dimaksimalkan, maka akan menggenjot variabel terikat sebesar 82,8. Nah, dari hasil nilai B ini, maka kamu harus jelaskan dari sisi analisis penyampaian kamu sebagai seorang peneliti dalam memahami lokasi penelitian. Kita kasih contohnya misalnya. Hal ini dikarenakan kinerja pegawai masih kurang optimal. Dikarenakan sebagai organisasi kantor camat Onohazumba masih berstatus kantor camat yang baru. Artinya hasil dari pemekaran suatu kecamatan. Selain itu banyaknya pegawai yang berasal dari latar belakang buruh dan terbatasnya kemampuan dalam birokrasi, maka sangat dirasa penting agar pegawai itu mendapatkan pelatihan. Nah, jelas mereka butuh pelatihan karena kantor ini masih kantor baru. Mereka baru berkecimpung di birokrasi 2-5 tahun. Nah, lamanya mereka di guru, misalnya begitu ya. Jadi mereka harus diberikan pelatihan. Nah, inilah yang hasil pengamatanmu di objek penelitian dan kamu harus jelaskan. Saya ulangi,
Ini bagian dari hasil pengamatan dan harus dijelaskan di analisis dan pembahasan. Nah, selanjutnya persamaan regresi yang berikutnya adalah nilai B untuk X2 menghasilkan 3,87% atau 0,387. Artinya apabila kompetensi mampu dimaksimalkan atau nilainya 100%, maka akan mampu meningkatkan kinerja pegawai sebesar 38,7%. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari variabel bebas kompetensi cukup penting bagi kinerja pegawai. Jadi, meneliti di lokasi penelitian itu bukan hanya membagi data, tetapi melihat, mengamati, dan bahkan turut melihat proses kerja sehingga Anda bisa menganalisisnya. Nah, karena memang penelitian ini menunjukkan kinerja yang tidak baik disebabkan oleh kompetensi pegawai yang tidak baik. Kalau kompetensinya besar, maka kinerjanya akan besar. Ini sudah dimaksimalkan kompetensinya sebesar 100%, tetapi hanya menaikkan kinerja sebesar 38,7%. Namun agar kompetensi pegawai meningkat, maka dirasa perlu pegawai mendapatkan pelatihan agar memiliki kompetensi yang baik. Meskipun latar belakangnya adalah seorang guru, kalau dia terus-terusan diberikan pelatihan dan didukung untuk memiliki kompetensi yang baik, maka kita yakin dan percaya beberapa tahun ke depan dia akan sukses menjadi birokrat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan dari isi bab 4. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.